Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian sehat, diberkati oleh Tuhan, menjalani kehidupan dengan penuh sukacita, karena kita tidak sendirian menjalani kehidupan, ada Roh Kudus yang senantiasa menuntun dan menyertai kita. Topik kali ini sangat menarik saudara sekalian, judulnya adalah kepenuhan Roh Kudus. Ini topik yang menarik, mengapa? Karena topik ini sering menjadi perdebatan di antara denominasi gereja. Nah, sebelum kita mendalami bagian Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13, mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah pencipta alam semesta ini. Kami tunduk di bawah kemahakuasaan-Mu. Kami muliakan nama-Mu sebab Engkaulah yang menjaga memelihara kami sampai saat ini. Di saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Ya Roh Kudus, jangan biarkan kami sendiri, tuntun kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakannya. Kami menyambut dengan penuh sukacita kebenaran firman ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, demikian bunyinya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama dari firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saudara, saya punya seorang teman namanya Lamberti. Nah, pada suatu ketika dia berkata bahwa dia pernah menghadiri sebuah komunitas persekutuan ibadah orang Kristen, tapi dia tidak menyebutkan nama persekutuan itu. Dia bilang ketika tiba pada pujian, ya, tiba-tiba ada orang yang melompat-lompat di sampingnya, melompat-melompat dan kemudian terguling-guling di tanah, lalu melompat-melompat, terguling-guling di lantai maksudnya, kemudian dia melompat-melompat, berjingkrak-jingkrak. Itu yang terjadi ketika pujian itu dibawakan. Nah, teman saya ini mengatakan, bagi dia itu bukan orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, tetapi orang itu dikuasai oleh Roh Kuda. Ya, karena dia melompat-melompat, dia berjingkrak-jingkrak. Nah, saudara sekalian, mengapa teman saya itu mengatakan orang ini bukan dikuasai oleh Roh Kudus, tetapi Roh Kuda? Karena ketika dia bernyanyi dengan jingkrak-jingkraknya itu sangat mengganggu konsentrasi orang yang bernyanyi. Lamberti sendiri terganggu. Suasana peribadatan itu menjadi lain. Menjadi tidak tertib. Ya. Nah, teman saya mengatakan Roh Kudus itu kan menertibkan. Roh Kudus itu bukan sumber kekacauan. Jadi ketika orang beribadah seharusnya tertib, teratur, tidak kacau seperti itu. Nah, karena yang ada adalah kekacauan seperti itu, maka teman saya mengatakan orang ini tidak dikuasai oleh Roh Kudus, tetapi dia dikuasai oleh Roh Kuda. Saudara, banyak orang salah memahami tentang karya Roh Kudus. Dikiranya kuasa itu hadir membuat keajaiban, membuat kita beda dan bisa bicara seenaknya. Saudara, ini pemahaman yang sesat.
Roh Kudus itu diberikan untuk satu tujuan. Perhatikan perkataan Yesus dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa Roh Kudus itu Tuhan Yesus berikan supaya para murid punya kemampuan, punya kekuatan lebih dalam hal bersaksi. Jadi Roh Kudus ini menolong para murid bersaksi tentang Yesus yang mengalami kesengsaraan, mati, bangkit, dan naik ke surga. Menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa. Itulah sesungguhnya fungsi dari Roh Kudus. Menjadi penolong agar kita dalam hal bersaksi tentang Yesus, kita punya kemampuan tentang hal itu. Roh Kudus itu penolong, dia meneguhkan kesaksian orang-orang yang bersaksi tentang Yesus. Nah, sekarang mari kita belajar dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 dalam sorotan tema kepenuhan Roh Kudus. Saudara, mari kita gali teks Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 dan jangan kita lepaskan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Ya. Kuasa Roh Kudus itu menolong para murid bersaksi. Kuasa Roh Kudus itu menolong kita bersaksi tentang kasih Yesus kepada kita. Nah, dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, ada beberapa pokok pengajaran penting bagi kita. Saya mencatat ada 3 hal penting yang harus kita ingat. Yang pertama, Roh Kudus datang pada waktu yang tepat, ya. Pada waktu yang tepat. Perhatikan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Roh Kudus itu turun pada hari Pentakosta. Beberapa hari, ya, setelah Yesus naik ke surga, para murid bertekun menanti janji Roh Kudus itu dicurahkan. Setiap hari para murid berkumpul, berdoa, menanti janji Yesus itu. Nanti pada hari yang ke-10, Roh Kudus itu dicurahkan. Tepat pada hari Pentakosta. Nah, hari Pentakosta adalah hari raya panen gandum. Sehingga banyak orang yang datang ke sana. Dari belahan dunia yang ada di sekitar Israel. Datang ke Yerusalem. Karena mereka tahu di sana ada pesta. Hari Pentakosta. Syukur panen gandum. Tapi pada sisi yang lain, hari Pentakosta ini sangat penting bagi orang Yahudi. Sebagai peringatan, Tuhan Allah telah menurunkan hukum Taurat kepada umat melalui Musa. Karena itu orang Yahudi dari belahan dunia manapun datang ke Yerusalem memperingati peristiwa itu. Kasih sayang Tuhan menurunkan hukum Taurat di dalam kehidupan umat Israel. Nah, jadi pada hari Pentakosta itu banyak orang ke sana. Nah, karena ada banyak orang di sana, para murid ketika mereka dikuasai oleh Roh Kudus, mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu kepada banyak orang. Jadi efektif. Apa yang mereka sampaikan pas tepat momennya ketika mereka berkhotbah pada hari Pentakosta. Nah, Roh Kudus turun pada hari Pentakosta ketika kota Yerusalem dipenuhi oleh banyak orang. Itulah Kairos. Itulah waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Dia datang, dia dinyatakan kepada kita pada waktu yang tepat. Nah, dengan ketuanan Roh Kudus, kita mengerti bahwa Tuhan Yesus menepati janjinya. Turunnya Roh Kudus membuktikan bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang ingkar janji. Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janji. Yang kedua, turunnya Roh Kudus itu datang pada waktu yang tepat, waktu yang terbaik. Nah, kehadiran Roh Kudus pada waktu yang tepat membuat pekebaran Injil itu menjadi dinamis. Pekebaran Injil itu menjadi efektif, relevan, dan sukses. Saudara, itulah Roh Kudus. Datang dalam kehidupan manusia. Berkarya dalam kehidupan manusia. Sebagai penggenapan janji Kristus. Dan dia hadir. Dia bekerja pada waktu yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, pada hari Pentakosta itu Roh Kudus datang seperti tiupan angin yang keras. Tetapi jangan saudara sekalian klaim bahwa seperti itu cara kerja Roh Kudus. Tidak, saudara sekalian. Pada zaman Perjanjian Lama,
kita tahu bahwa ketika Elia di Gunung Horeb, Allah hadir dalam rohnya yang kudus, dalam wujud angin sepoi-sepoi. Jadi, sesungguhnya Roh Kudus bisa berkarya dalam kehidupan kita dengan berbagai cara. Kadang dengan tiupan angin yang keras, kadang dengan angin sepoi-sepoi. Kadang tegas keras, kadang lembut menyejukkan hati. Yang ketiga, Roh Kudus itu penolong. Dia memberikan kemampuan kepada murid-murid Yesus bisa berbahasa lain. Ayat 4 mencatat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kata dipenuhi di sini, dalam teks Alkitab bahasa Yunani, eplestesan, dari kata pletou, artinya dipenuhi atau diisi. Jadi seperti air diisi dalam gelas. Jadi wadahnya adalah manusia, wadahnya adalah hati kita. Roh Kudus bekerja melalui hati kita. Karena itu saudara sekalian, kita diminta untuk menjaga kekudusan hati. Karena Roh Kudus bekerja melalui hati kita. Ada ilustrasi yang sangat menarik. Pada suatu ketika seorang anak kecil melihat ada burung merpati yang berputar-putar di sekitar sarangnya. Burung merpati ini tidak mau hinggap di sarangnya. Nah, anak kecil ini heran, kenapa burung merpati tidak hinggap di sarangnya? Lalu, anak kecil ini mendekat, apa sebenarnya yang ada di dalam sarang burung merpati? Setelah anak ini mendekat, ternyata di dalam sarang burung merpati itu ada seekor ular. Jadi merpati itu, dia berputar-putar di sekitar sarang itu, dan dia tidak masuk. Karena apa? Karena di dalam sarang itu ada seekor ular. Nah, saudara sekalian, acap kali kita menghendaki Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Tetapi kita tidak membersihkan hati kita. Kita tidak meminta pengudusan dari Roh Kudus untuk hati kita. Kita masih tenggelam dalam cara hidup yang lama. Kita masih terus bergumul dalam dosa, berbuat dosa. Ada ular dalam hati kita, sehingga Roh Kudus itu tidak mungkin mau masuk dalam hati kita. Karena kita tidak mau membereskan hati kita, kita tidak mau membersihkan hati kita, kita tidak mau memperbaiki hati kita yang salah. Disinilah pentingnya pengudusan hati. Nah, dipenuhi itu artinya dikuasai, dikendalikan. Jadi kalau Roh Kudus memenuhi hati kita, itu berarti dia menguasai hati kita dan dia mengendalikannya. Nah, akibatnya, akibat kalau Roh Kudus itu menguasai diri kita, alalein eterais glousais. Itu yang terjadi pada hari Pentakosta, berbicara dengan bahasa yang lain. Jadi para murid punya kemampuan berbahasa dalam bahasa yang lain. Karena apa? Karena Roh Kudus telah menguasai hati mereka. Dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-11, di sana kita menemukan kalimat ini, mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Jadi pada hari Pentakosta bukan bahasa roh, tetapi bahasa bangsa-bangsa lain. Ya, ketika para murid berbicara di telinga orang-orang yang mendengarnya, para murid berbicara dalam bahasa mereka. Disinilah peran Roh Kudus menerjemahkan kebenaran firman itu sehingga mudah dimengerti oleh orang-orang yang mendengarnya. Jadi saudara sekalian, Roh Kudus itu penolong. Roh Kudus itu menolong para murid berbahasa lain. Roh Kudus itu menerjemahkan pesan firman sehingga mudah dimengerti. Dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-40, kita membaca Petrus berkhotbah. Seorang nelayan yang sederhana berkhotbah. Dan apa hasilnya? Perhatikan ayat 41 dari Kisah Para Rasul pasal 2. 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Saudara, selesai berkhotbah, bayangkan 3.000 orang langsung bertobat dan memberi diri dibaptis. Pernahkah Anda mengalami hal yang seperti ini? Anda berkhotbah kepada orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Lalu seketika 3.000 orang segera bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Mujizat itu pernah terjadi di kota Yerusalem.
Petrus, seorang nelayan yang sederhana, di tangan Roh Kudus menjadi luar biasa. Ketika dia berkhotbah, pribadi yang sederhana ini punya kuasa. Dan pada saat itu juga 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini menjadi catatan penting bagi kita. Yang membuat orang-orang bertobat dan menerima Yesus bukan Petrus, tetapi Roh Kudus yang bekerja melalui Petrus. Sehingga jika ada hal yang seperti ini terjadi, bukan pengkhotbahnya yang dimuliakan, tetapi Roh Kudus yang bekerja melalui pengkhotbah itu. Sebab hanya Roh Kuduslah yang dapat mengubah hati manusia ke arah yang lebih baik. Saudara sekalian, dengan ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa maknanya bagi kita? Saya mencatat 3 hal penting. Yang pertama, percayalah pada kuasa Roh Kudus. Imanilah sungguh-sungguh kuasa Roh Kudus itu. Kuasa itu hadir di waktu yang tepat. Waktu kita beda dengan waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Tuhan memberikan apa yang kita harapkan di waktu yang tepat. Yang kedua, cara kerja Roh Kudus tidak monolitik. Tidak satu pola saja. Roh Kudus itu dinamis. Ia berkarya secara kreatif dengan berbagai cara. Kita harus meminta agar kita peka membacanya. Mintalah hikmat dari Tuhan agar kita dapat membaca karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Roh Kudus itu penolong dalam kehidupan. Ia selalu menyertai kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Saat jalan kita seolah tertutup. Saat kita seolah-olah tidak bisa melangkah jauh ke depan karena pergumulan yang kita hadapi. Mintalah pertolongan Roh Kudus karena Dia punya kuasa untuk membuka jalan. Dia punya kuasa untuk menuntun kemana kita harus melangkah. Kita ini manusia yang terbatas. Kita ini lemah adanya. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita punya kekuatan yang luar biasa. Mari saudara sekalian, kita imani Roh Kudus itu ada. Kita imani Roh Kudus itu telah dicurahkan pada hari Pentakosta. Dan sampai detik ini Roh Kudus itu tetap berkarya. Roh Kudus tidak berkarya pada satu denominasi gereja saja. Roh Kudus itu berkarya di dalam kehidupan seluruh orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang mengikut Yesus, yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, dia pasti dituntun oleh Roh Kudus. Amin.